Kisah sederhana ini mengilustrasikan sebuah contoh tentang pendidikan tanpa melalui kata-kata. Ketimbang mengkhotbahi anak perempuannya dengan sejuta kata, namun hanya sedikit yang memberi pengaruh, guru bijak ini justru mengekspresikan ajaran-ajarannya melalui isyarat 3 bentuk fisikal yang dibungkus rapi dalam kotak kecil. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Kakak Ceria. Kali ini aku mau cerita yang berjudul tentang hadiah sakral ulang tahun yang ditulis oleh Dr. Zabrulhan di buku Membaca Kisah Menuai Hikmah. Sebelum aku cerita, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu dapat notif video terbaru dari aku ya. Hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-20. Dalam tradisi Cina klasik, usia 20 tahun menandakan berakhirnya usia remaja dan memasuki awal kedewasaan. Bagaimana tradisi yang sudah menjadi kebiasaan itu, sang guru bijak bestari memberikan hadiah ulang tahun kepada putrinya. Gadis cantik sangat bahagia dan langsung bertanya, "Apakah ini ayah?" "Itu adalah hadiah ulang tahunmu agar engkau dapat menemukan jati dirimu dan hakikat kehidupan," jawab sang ayah. "Jangan kau buka sekarang, bukalah nanti malam dalam kesendirian." Setelah melakukan meditasi dalam keheningan malam di ruang kamarnya seorang diri, ia membuka hadiah ulang tahun yang diberikan ayahnya. Ternyata dia mendapatkan 3 buah kotak kecil yang sangat indah yang harus dibuka satu persatu secara berurutan. Ketika ia membuka kotak pertama, ia menemukan cermin yang sangat indah. Ia mengambil cermin tersebut dan melihat bayangan dirinya sendiri terpantul dalam cermin. Tatkala ia tersenyum bahagia, bayangan dirinya sedang tersenyum pula dalam cermin. Tiba-tiba ia melihat sebuah tulisan kecil di salah satu ujung kaca cermin itu. "The present you," atau dirimu yang sekarang. Sang putri mengangguk bahagia. Ia melihat kembali sekilas pantulan wajahnya yang cantik jelita. Selanjutnya dia mencoba membuka kotak kecil yang kedua. Namun betapa terkejutnya dirinya sewaktu melihat isi kotak tersebut berisi tengkorak yang terbentuk dari bahan kristal. Ia gelisah dan terbesit keheranan terhadap pemberian ayahnya. Mengapa ayah yang sangat bijaksana justru memberikan sebuah sumbang kematian tepat di hari kelahiran? Demikian kumanya. Si putri memperhatikan tengkorak itu lebih dekat dan ia melihat sebuah tulisan, "The future you," dirimu yang akan datang. Ia coba menangkap maknanya, namun sulit disingkap dalam sekejap. Di tengah kebingungannya, ia memperhatikan kotak kecil yang ketiga. Awalnya ia ragu membuka kotak yang ketiga, tapi karena kepo, jadi ia memberanikan diri untuk membuka kotak yang ketiga. Ternyata kotak itu berisi patung kecil gambar seseorang yang duduk khusyuk sedang berzikir. Sambil melihat patung itu, ia merasakan sentuhan kedamaian di dalam kamarnya. Dia memperhatikan tulisan kecil yang sama dengan kotak sebelumnya, yang berbunyi, "The Eternal You," dirimu yang abadi. Saat itu juga ia mengalami seberkas pencerahan merasuki pikirannya. Ia menyadari bahwa semua ini bukanlah hadiah ulang tahun biasa. Ada sebuah makna baru jauh lebih dalam pada 3 kotak tersebut yang baru saja ia cerna. Hadiah ulang tahun dari ayahnya yang sesungguhnya bukanlah bentuk-bentuk fisik semata, melainkan melampaui semua bentuk benda-benda fisikal semata. Hadiah yang sesungguhnya adalah himbauan terhadap dirinya agar ia menemukan eksistensi yang sejati. Kisah sederhana ini mengilustrasikan sebuah contoh tentang pendidikan tanpa melalui kata-kata. Ketimbang mengkhotbahi anak perempuannya dengan sejuta kata, namun hanya sedikit yang memberi pengaruh, guru bijak ini justru mengekspresikan ajaran-ajarannya
melalui isyarat 3 bentuk fisikal yang dibungkus rapi dalam kotak kecil. Mari kita lihat makna-makna yang tersembunyi di dalamnya. Pertama, meskipun kotak pertama tampaknya menyuguhkan pesan moral tentang keadaan saat ini, namun ada makna yang jauh lebih dalam. Cermin yang terdapat dalam kotak itu merupakan simbol dari cermin diri, self-reflection. Artinya apapun yang kita lakukan akan kembali pada kita lagi. Setiap perbuatan yang kita kerjakan, entah besar atau kecil, akibat utamanya akan kembali lagi pada diri kita sendiri. Kedua, tengkorak kristal dalam kotak kecil merupakan simbol bahwa suatu waktu segala keindahan dirinya secara fisikal akan menjelma puing-puing usang yang tidak berarti lagi. Kecantikan parasnya yang rupawan itu suatu waktu akan menjelma menjadi tengkorak yang tak seorang pun sudi merengkuhnya. Tengkorak kristal itu juga mengisyaratkan sebuah pelajaran bahwa episode kehidupan duniawi itu suatu waktu pasti akan ditutup oleh tirai gelap yang bernama kematian. Ketiga, kotak kecil ketiga merupakan pesan penting sang ayah. Dalam tradisi spiritual, gambar orang berzikir mewakili kedamaian dan kewaspadaan hakiki, sekaligus keabadian. Zikir juga mencerminkan kebangkitan, keterjagaan, sekaligus kewaspadaan yang memuncak. Itulah pesan untuk yang calon orang tua atau yang sekarang sudah menjadi orang tua. Kita harus bisa menasehati anak kita itu, jika memang kata-kata tidak ada pengaruhnya, maka kita ambil cara lain supaya anak itu bisa berubah jauh lebih baik. Itulah motivasi kakak ceria kali ini di episode ke-14. Semoga bermanfaat dan salam ceria. See you.